ya dianggap terserah mungkin benar mungkin tidak, tapi dia dianggap memakai narkoba lalu dipajang di depan. Itu jelas sesuatu yang cukup berat walaupun misalnya mentalnya cukup kuat. Sekarang bedanya orang yang mentalnya kuat dia tidak akan terganggu untuk waktu yang lama. Tapi jika mentalnya lemah dia akan terganggu untuk waktu lama, tapi bukan hanya lamanya, tapi tergantung juga cara mereka membuli orang itu ikut menentukan apakah dia kena stres berat atau stres yang tidak terlalu berat. Jadi orangnya sendiri, lalu bagaimana lingkungannya, bagaimana caranya, itu secara kombinasi menentukan stres yang dialami. Ya sekarang itu kita lihat dulu bulinya itu sekeras bagaimana, ejekannya keras bagaimana, setelah itu bagaimana, apakah itu dipajang terus minta maaf atau nanti setelah dilepas dia dibully lagi oleh yang lain. Kan tidak bisa menjaga sepenuhnya kalau awalnya dibully oleh banyak murid kan, dan bahkan gurunya juga tidak ikut membela. Biasanya pengobatan terhadap korban yang dibully seperti itu dipublish di depan umum, terutama di sekolah gitu Bu. Biasanya pengobatan atau pemulihan seperti apa sih yang tepat Bu? Kita lihat bagaimana mental orang itu, anak itu. Jadi mental anak itu tidak bisa kita lihat dalam sekejap, tapi kita lihat lagi apakah mentalnya lemah, apakah ada latar belakang tertentu yang membuat mentalnya lemah, maka mengatasinya juga lebih lama. Bukan tidak bisa, tapi bisa misalnya berkurang atau bisa untuk betul-betul tidak merasakan bully itu tidak terasa lagi, itu makan waktu yang cukup lama. Jadi paling tidak supaya dia bisa dengan bully itu tetap sekolah dengan normal, itu yang diharapkan. Bu, bisa dibilang yang sangat mendasar ini pembunuhan karakter tingkat tinggi nggak sih Bu? Ya sebetulnya itu cukup pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter yang terjadi itu sebetulnya banyak sekali, apalagi di bidang hukum. Bu, tapi kalau untuk sekolah misalkan dia udah minta maaf, murid-muridnya juga ikut minta maaf, secara nggak langsung anak itu masih tetap alami trauma juga nggak sih Bu, atau memang sedikit mengobati? Kita kan nggak tahu, minta maafnya hanya sekedar pura-pura, minta maafnya akhirnya menemani, minta maafnya akhirnya bergaul bersama-sama, itu yang akhirnya akan ikut menentukan. Mungkin karena video ini udah viral juga Bu, akhirnya pihak sekolah meminta maaf. Ya mungkin karena viral, jadi akhirnya minta maaf. Tapi minta maaf itu tulus atau minta maaf hanya formalitas, dan akhirnya di belakang juga dibully, hanya tidak dibully secara keras seperti itu. Anak perlu juga nggak sih Bu pendampingan dari psikologi? Jadi sebetulnya di sekolah itu kita harus bayangkan mekanisme anak ke sekolah. Pada saat kecil dia dibesarkan oleh orang tua, mendapatkan pengarahan dan kasih sayang dari orang tua. Kemudian di sekolah itu sekian jam dia dilepas, kepribadian itu masih berkembang. Berkembangnya itu bisa mengarah ke negatif, bisa mengarah ke positif. Jadi sebetulnya sekolah itu jangan dijadikan tempat untuk jadi pandai, tapi tempat untuk jadi pandai dengan moral yang baik dan dengan kepribadian sebagaimana seharusnya. Tapi kalau misalnya hanya kepandaian, ya jatuhnya seperti itu. Banyak akhirnya mentalnya kurang baik, walaupun mungkin dia jadi pandai, walaupun mungkin juara-juara nanti muncul dari Indonesia, tapi kalau mentalnya rusak, buat apa? Akhirnya yang terjadi ya banyak terbentuk manusia-manusia pada saat remaja dan dewasanya sudah dengan kerusakan mental. Kerusakan mental, dia banyak melakukan tindakan yang negatif seperti geng motor, seperti pencurian, perkelahian, tawuran, semuanya kan hal-hal negatif yang terjadi. Lalu narkoba, ya sampai pada membunuh dan bunuh diri. Jadi itu kan semuanya moralnya tidak berhasil dengan baik. Ini yang cukup ekstrim. Yang ringan-ringan kita tahu bagaimana moral sekarang pada umumnya. Orang kan pada umumnya tidak
beda kejujurannya dibandingkan dengan kejujuran orang-orang dulu.